Hai teman-teman, kalian semua pernah kepikiran gak sih gimana caranya perusahaan gede seperti Unilever, Indofood bisa ngatur semua proses bisnisnya berjalan dengan rapi dan lancar? Mulai dari ngelola stok bahan, ngurusin data karyawan, ngurusin keuangan, sampai pengiriman produk. Nah, jawabannya ada sistem yang namanya ERP. Kali ini aku bakal ngebahas secara santai dan jelas mengenai apa itu ERP, fungsi ERP, dan gimana sih sistem ini bisa bantu perusahaan supaya lebih efisien. Tonton sampai habis ya! ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sistem informasi terintegrasi yang bantu perusahaan dalam mengelola berbagai fungsi bisnis menjadi satu platform. Jadi bagian keuangan, HRD, gudang, sampai penjualan semuanya terhubung. Lalu data dari setiap departemen bisa diakses secara real time sehingga memudahkan proses bisnis menjadi lebih cepat, akurat, dan minim salah paham. Secara teknis, ERP mempunyai 3 main layer atau 3 lapisan utama. Lapisan pertama yaitu data layer. Di sini data-data penting tersimpan. Lalu yang kedua ada application layer yang memproses logika bisnisnya, dan terakhir user interface atau tampilan yang akan kita lihat dan kita pakai. Sistem ERP modern biasanya berbasis cloud dan menggunakan pendekatan Service Oriented Architecture atau SOA. Jadi lebih fleksibel dan mudah dikustomisasi sesuai kebutuhan bisnis. Bayangin, kamu punya usaha minuman boba. Sebelum memakai ERP, semuanya kamu catat secara manual, mulai dari mencatat stok bahan, pesanan, hingga pemasukan. Cukup ribet kan? Namun setelah memakai ERP, semuanya jadi serba otomatis. Seperti ketika ada pesanan masuk, stok bahan langsung terupdate, lalu laporan keuangan tercatat secara otomatis, dan data dapat dilihat dalam bentuk grafik harian. Sehingga kamu bisa fokus ngembangin bisnis kamu tanpa perlu mikirin hal-hal teknis. Nah teman-teman, implementasi ERP ini nggak bisa asal pasang juga loh. Ada tahapan-tahapannya seperti identifikasi kebutuhan perusahaan, lalu mencari vendor ERP yang cocok, lalu ada kustomisasi dan konfigurasi sistem, lalu ada uji coba dan pelatihan karyawan, dan terakhir masuk ke tahap go live. Biasanya proses ini bisa memakan waktu selama 3 bulan atau lebih. Namun jika perencanaannya sangat matang, hasil yang didapat akan sangat sepadan. Sebelum ERP resmi digunakan, ada yang namanya tahap go live. Di sini semua tim akan memastikan semua fitur berjalan, lalu karyawannya sudah siap dan data-data penting sudah berhasil dipindahkan dengan aman. Setelah go live, perusahaan perlu menyediakan dukungan seperti post production karena ini penting untuk membantu jika kedepannya ada kendala atau bug sistem yang muncul. Nah, ada kekurangan ERP juga nih teman-teman, karena implementasi ERP ini nggak selamanya berjalan mulus. Kekurangan ERP yang sering muncul yaitu keamanan data, kurangnya pelatihan karyawan, dan biaya implementasi yang mahal. Makanya penting banget untuk merencanakan ERP sejak awal dengan matang dan melibatkan semua bagian perusahaan. Tapi kalau ERP ini berhasil dijalankan dengan baik, banyak banget manfaat yang akan kalian terima, seperti proses bisnis menjadi lebih efisien, pengambilan keputusan yang lebih cepat, lalu kinerja tim semakin solid, dan data tersimpan rapi dan terintegrasi. ERP membantu perusahaan menjadi lebih bersaing bahkan di pasar global. Nah, itu teman-teman penjelasan singkat mengenai ERP. Semoga bisa bantu kalian paham mengenai sistem informasi bisnis. Jangan lupa like, share, and comment, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!